Lah, akhir-akhir ini menginjak diarani akhir zaman pola berdiri ini, manusia dibodohkan. Jadi mau komputer ini wis kena virus akeh. Oh, Udah kena virus blank, enakmu hang terus gitu. Orang itu sudah tidak. Jadi sampai sampai bapak saya dulu sampai hafal gitu. Tiap malam itu mandi, walaupun pergi di mana mandi. Itu pengaruhnya juga bagus untuk kesehatan. Itu bisa membuat orang itu ion-ion positif. Otak kita juga berpikir secara positif. iya. Ya, prasangka juga bisa terbawa positif. Dengan budrek lagi pusing, mandi saja. Nantilah ada pengurangan. Iya, Iya, itu fakta. saya dari dulu mas, dari dulu emang nggak peduli katanya orang kan mandi malam itu jelek. Ya Enggak, itu tadi. kalau saya enggak dari dulu Iya. enggak gitu biasa. Karena kan kalau di jam 12 ke atas itu sudah suhu itu sudah menyesuaikan dengan Iya, tubuh. iya. Tubuh itu sudah menyesuaikan dengan suhu. Kalau jam 4 sore sampai jam 9 itu kan kondisi perubahan antara siang dan malam. Jadi kondisi suhu itu kan sudah belum bisa selaras. Tapi kalau malam itu bagus. Jadi air di malam hari sama di siang kandungan ion positifnya itu lebih banyak. Energi positifnya, apalagi kayak kita mandi di pertapaan atau makanya kalau di sumber-sumber air itu orang yang pada mandi kayak orang pertapa itu mandi di sumber-sumber air itu positifnya bagus. Jadi ion-ion itu yang jadi kayak unsur-unsur negatif kita itu kayak lepas gitu secara eksternalnya itu, dan itu membawakan di dalam juga secara pengaruhnya didorong oleh meditasi itu tadi. Jadi bikin orang itu lebih awet muda. Iya. Karena ya gitu sendiri saya juga ya sebut kayak dewe kan gitu. Orang gampang loro-loro. Iya, Iya benar. bener itu. Jadi nggak gampang. Paling loro-loro paling mentok ya masuk angin. Kecapean gitu. Biasa aja. Flu ya mas ya. Kalau aku jarang ya. Oh, jarang ya. Iya. Nek masuk angin ya Gitu ya. biasa lah memang. Tuh. Jadi fungsinya itu untuk itu tadi pikiran positif, Iya. smart thinking, perasaan positif, inner beauty, ya kan? Iya. Jiwa positif, self control, jiwa kita lebih bisa terjaga atau terkendali. Raga positif itu adalah power. Makanya kan loro pikir iki tombone apa mas? Budrek mungkin bisa ya. Apa obat Indonesia kan ngeluh lah ngono. Akan orang kalau berpikir kenceng kan tegang sarafnya. Iya kan. Nah itu kalau bablas lagi nih rosok tombone rosok. Misalkan orang lagi galau, hati obatnya hati. Tapi kalau sakit jiwa piye mas? Kira-kira obatnya apa? Gitu loh. Nah mendalam lagi loro rogo, misalkan kok stroke kan gitu. Dan stroke itu terjadi karena apa? Karena ada separuh dari tubuh ini peredaran darah tidak lancar kan gitu. Karena yang mempunyai kita bisa merasakan, kita bisa bermain HP, ada senyawanya. Kalau dalam bahasa biologisnya senyawa. Darah itu kalau bahasa jadi sel yang ada di dalam darah itu bahasa biologinya adalah ion kan gitu. Jadi kita bisa ngerasa kayak kasar halus itu kan karena itu. Ion itu apa toh? Ion kumpulan atom yang bermuatan listrik. Nanti saya jelaskan masalah ini. Jadi bilang karma itu adalah terlalu banyaknya
karma itu adalah hukum sebab akibat atau feedback. Iya. Manakala kita mengumpulkan kebaikan ya karmanya baik. Kalau kita yang kita kumpulkan negatif ya karmanya negatif. Makanya semua tergantung pada diri kita, bukan orang lain. Kalau kita misalkan mau menjalankan sesuatu untuk pembenahan diri, untuk meningkatkan level diri, jangan berdasarkan orang lain atau ajakan, tapi berdasar dari dalam diri kita sendiri. Nek ajakan orang lain yang mengajak bosan, kita juga melu bosan. Intinya memang harus muncul dan tumbuh dari diri kita sendiri. Nah itu, kalau enggak itu enggak bisa. Iya ya. Kalau hanya sekedar ingin, paling sasi bar, kan gitu loh. Makanya orang yang misalnya orang yang diperjalankan atau dipanggilkan yang dimana seperti itu, yang dinamakan seperti itu kan. Nurani yang bergerak bukan karena hanya keinginan sesaat, tiru-tiru ya Mas. Jadi hanya kepinginan gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi yo karena yo gimana ya, hidup ini kadang kita delalah untuk apa, kebetulan dapat nasib baik dengan bisa begini, kebetulan enggak, itu karena pengaruh genetika juga dari orang tua kita, mungkin dari yang kita mbah kita dulu. Karmane gini anak itu gitu. Tapi enggak semuanya gitu. Nah, itu mungkin ada pencampuran gen ini dari gen dari bapak dan ibu, mungkin ada karma apa yang enggak kita sadari kan itu. Makanya kan kunci utama kita nanti untuk mengarahkan pada hal yang sifatnya positif. Nah gitu kan. Nah, saya kembalikan sifat kasih itu tadi. Karena kondisi alam semesta yang lagi tidak stabil ini ya. Alam kayak gini kan. Ya kita pintar-pintar dan selalu ingat, aku kudu duwe sifat welas asih. Diingat-ingat terus. Jadi kalau kita mengingatnya seperti itu, fokus kan gitu. Beda. Makanya kan orang fokus itu beda. Ini misalkan kita lagi sibuk mungkin ya. Ya. Kita naruh sesuatu, kita nggak fokus. Taruh, kita pergi. Padahal cuman 1 meter, 2 meter. Aku mau dekek korek nih dia. Hai, nggak fokus. Kan gitu loh. Kadang disai. Nah, kalau kita ingat sesuatu, kita menaruh, kita simpan di memori kita, di save. Tak fokus aku dekek korek ning iki. Aku meh lunga ning Jakarta. Sasi. Mulai kalinya. Karena ketika kita menaruh korek, kita diingat baik-baik, bisa fokus aku dekek. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita terpenuhi lagi repot atau lagi mikir, pikirannya bercabang-cabang, dekek korek. Terus ngalih lagi 2 meter 3 meter aku dekek korek ning dia. Nah, itu seperti itu. Nah, itu tingkat kefokusan. Makanya untuk melatih itu kan kadang-kadang aku sendiri aja kayak gitu. Gitu loh. Makanya itu untuk melatih kefokusan itu enggak gampang. Jadi kondisi stabil, tenang, seimbang, fokus. Kalau melatih kepekaan mata batin itu nanti kalau sudah melatih itu peka dengan sendiri, otomatis. Iya. Jadi responsifnya kita tinggi. Betul. Iya, intuisi. Jadi iya, saya lebih tertarik itu daripada kemudian perspektif mata batin itu terus melihat bongso-bongso halus kayak gitu. Saya lebih tertarik yang intuisi kayak gitu. Itu gini loh, di peradaban baru besok itu nanti setelah ada bencana besar itu IQ manusia ditingkatkan, jadi seperti upgrade level all element alam semesta itu akan ditingkatkan. Itu kayak kehidupan dulu, misalkan Megatropus, terus Pithecanthropus sampai terus Homo sapien itu Homo yang cerdas, itu ada perkembangan ke tingkat kecerdasan otak.
Lah, akhir-akhir ini menginjak diarani akhir zaman pola berdiri ini, manusia dibodohkan. Jadi mau komputer ini wis kena virus akeh. Oh, Dia kena virus blank, enakmu hang terus gitu. Orang itu sudah tidak berpikir secara sehat. Kinerjanya sudah nggak bisa normal. Nah, makanya komputer itu kalau diinstal ulang kudu diapake sih, Mas. Kalau di-upgrade itu diapake sih. ya harus diamankan data-datanya. Reinstall. Iya. Datanya diamankan, tapi tetap aplikasinya kan semua reinstall kan. Iya. Global. Aplikasi tambahan-tambahan hilang. Aplikasi yang bawaan yang masih tetap ada. Itu pemurnian. Nah itu loh sing arep dianu alam iki. Seperti itu. Jadi reinstall. Nanti di-upgrade. Kan nggak mungkin saya HP ya, di-upgrade mesti diformasi. Iya betul. Nanti kalau langsung di-upgrade ketumpuk berat. Itu sebenarnya kinerja komputer itu ya neroke kinerjanya alam semesta. Betul. Para peneliti enggak seperti itu. Iya ya Mas ya. Pikiran itu. Makanya kan yang masih ada itu kan aplikasi yang bawaan. Berarti kan sifat-sifat manusia yang murni. Jadi sifat-sifat yang enggak yang sifatnya negatif itu bersih semua, nggak ada lagi. Nah itu setelah sudah bersih, upgrade, masukkan peningkatan level, peningkatan fungsional. Cuman gini Mas, saya melihat ya orang-orang kecil ini yang memang benar-benar tertindas, termarginalkan oleh sebuah sistem dan desain-desain kepentingan politik praktis, kepentingan bisnis. Saya meyakini betul itu ada kesengajaan memanfaatkan kondisi saat ini untuk mencari keuntungan dan orang kecil yang direndahkan. Idealnya setelah orang kecil ini disiksa, dicekik dalam tanda kutip, kudune kan mereka menemukan kedayaan, kebahagiaan, mariposo mesti nemu liyoyo. Nah, yang ingin saya tanyakan, pasca kondisi seperti ini tuh sebenarnya nanti akan ketemu langsung atau masih harus ada yang lebih ngeri dibanding apa yang dialami orang kecil saat ini? Itu nanti podo wae kisah Bratayuda to, Mas. Ya. Antara Pandawa dan Kurawa. Iya. Gimana nasib Pandawa? Anak tertindas terus. Oh iya. Nah, Pandawa itu ketika dia sudah merasa lega menang itu ketika selesai Bratayuda. Yang Kurawa habis. Jalan satu-satunya adalah itu reinstall, format ulang. Nah gitu. Kita bertindak mau gini-gini, mau sehebat apapun, misalkan mau aku gini, kudu tak rampung kabeh, impossible. Alam yang bertindak, iya. Ya bisa ya, kita belajar dari kita sendiri. Ayo belajar saling mengasihi, saling mencintai. Itu adalah bagian tujuan semesta. Yang bisa menerapkan itu, dia akan bisa melewati fase Bratayuda dengan selamat. Iya, Pasti itu. kuncinya kasih sayang. Gitu ya. Iya, itu dengan kasih sayang itu kan yo ramung karo sesama, tapi juga sama hewan, sama tumbuhan. Tiada tumbuhan kita nggak punya oksigen. Ambekan karo opo. Lek banyu ngombe karo opo kan.